Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhar Mizam Tamrin, alamat Dusun Binangun, Desa Gunung Tawang, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo, atau biasa orang-orang mengenal saya dengan nama Tamrin Golfish. Saya di sini bergerak di bidang budidaya ikan hias mas koki. Awal mula saya tertarik dengan ikan mas koki di tahun 2021 awal karena bapak saya yang membeli ikan koki jenis rancu, dan menurut saya itu ikan yang lucu. Setelah itu saya mulai mencari tahu apa itu mas koki di media sosial, dan saya juga bertanya-tanya kepada para senior tentang mas koki yang bagus itu seperti apa. Dan ternyata mas koki itu sangat menarik, sehingga saya masih bertahan sampai sekarang. Awal mula saya memelihara ikan mas koki itu emang sering mati, dan mungkin sampai sekarang mindset orang-orang kebanyakan ikan mas koki itu termasuk ikan yang ringkih dan mudah mati. Sebenarnya itu enggak juga. Setelah saya mendapatkan ilmu dari para senior dan saya mencari informasi di media sosial untuk merawat ikan mas koki atau mengurangi kematian ikan mas koki itu cukup satu, yaitu hanya menjaga kualitas air. Contohnya seperti ini, ciri ikan mas koki yang tipe dia berenang di bawah itu tandanya oksigen di dalam akuarium itu cukup dan airnya juga bagus. Untuk membuat ikan bisa berenang sesantai ini di dalam akuarium di Tamrin Golfish, saya menggunakan sistem perawatan yaitu memakai mushroom. Fungsi dari mushroom itu adalah agar air yang turun ke dalam akuarium itu lebih tenang, lebih semut, dan mikrobubble yang dia hasilkan itu lebih banyak, sehingga banyak oksigen yang masuk ke dalam air tersebut. Karena kan ada juga yang memakai sistem waterfall yang seperti di kolam ikan koi, itu sebenarnya juga bagus. Cuman kalau untuk mas koki itu setahu dari pengalaman saya, untuk yang jenis oranda seperti ini itu akan lebih cenderung bisa merusak dorsal atas oranda, karena kan oranda termasuk sirip yang harus tegak. Jika sirip atasnya bengkok aja itu udah mengurangi nilai seni dari ikan mas koki tersebut. Kemudian untuk sistem filter yang saya pakai, yang pertama saya menggunakan 4 chamber. Chamber pertama untuk air masuk yang dari bottom drain. Bottom drain itu untuk menarik kotoran-kotoran yang sisa dari makanan ikan mas koki tersebut. Untuk sistem chamber yang kedua, saya menggunakan jaring nelayan. Fungsi dari jaring nelayan tersebut untuk menyaring kotoran awal dari sisa makanan ikan mas koki. Yang ketiga, saya menggunakan biologis ya, itu menggunakan karang jahe, biobal, lava rock, dan oyster. Terus untuk sistem chamber keempat itu pompa yang menalurkan ke mushroom tersebut. Di dalam chamber pompa tersebut saya menggunakan lampu UV. Nah, fungsi lampu UV itu untuk mengurangi lumut yang bakal muncul di akuarium tersebut atau di tank, dan juga untuk mengurangi air menjadi hijau, karena kan kalau kena panas seperti ini kebanyakan air menjadi hijau. Nah, UV itu untuk membuat air bisa jernih seperti ini. Dan juga air jernih seperti ini saya menggunakan probiotiknya saya juga bikin sendiri, nanti bisa upload ke saya. Sistem perawatan untuk membersihkan filternya mas koki di Tamrin Golfish, setiap 1 minggu sekali saya membersihkan chamber mekanis, karena pasti chamber mekanis itu cepat sekali kotor, karena di sini makannya terlalu hitungannya padat lah, jam makannya terlalu padat, makanya saya harus sering-sering membersihkan chamber mekanisnya. Setelah saya membersihkan chamber mekanis setiap minggunya itu, setiap air diisi saya selalu masukkan probiotik tersebut yang saya bikin, agar
air juga semakin sehat. Karena apa ya, makanya saya sering membersihkan chamber mekanis. Air jernih belum tentu sehat, dan fungsi probiotik tersebut untuk membuat air sehat, nafsu makan ikan juga bertambah. Dan juga di sini setiap pagi saya melaksanakan overflow atau pergantian air, entah itu 20% atau 30%. Fungsinya agar ya ikan airnya lebih refresh terus lah, ikan jadi lebih sehat, berenangnya lebih segar hitungannya. Untuk mengasih makan di sini saya sehari bisa sampai 6 atau 8 kali tergantung mood saya. Dan di sini saya menggunakan pakan sendiri. Jadi ada dua tipe pakan yang saya pakai, yaitu yang udah berbentuk kotak-kotak seperti pelet biasa dan ada extra fooding atau makanan tambahan. Untuk yang pelet biasa yang kotak-kotak, saya tuh porsi makannya di jam 10 siang sampai jam 5 sore. Dan untuk extra foodingnya itu biasanya untuk sarapan atau di pagi hari saya memakai extra fooding, dan juga waktu malam hari setelah pada maghrib extra fooding itu saya juga kasih makan sampai pukul sekitar jam 10. Fungsinya extra fooding yang saya bikinkan untuk ikan lebih cepat bulky atau lebih cepat gendut. Nah, dari seluruh sistem perawatan yang saya tadi jelaskan, ini adalah salah satu contohnya. Ikan mas kan ikan yang membutuhkan oksigen banyak, dan harusnya di tank ini nggak ada oksigen sama sekali. Tapi kenapa ikan ini masih stay di bawah dan berenangnya juga masih oke? Ya karena itu tadi, satu, air yang saya pakai sudah bagus. Ini kan saya tadi ambil dari tank langsung untuk masukin ke sini. Jadi ikan masih rasa nyaman di dalam akuarium sini karena airnya sudah bagus dan mengandung banyak oksigen. Di Tamrin Goldfish ini saya cuman baru memproduksi dua jenis ikan mas koki rancu, yaitu jenis oranda dan rancu. Di kolam belakang ada kolam pemijahan, ada sekitar 5 kolam. Nah, di kolam belakang itu proses pemijahan dari umur baru menetas sampai 1 bulan, sortir juga di belakang. Dan untuk makanan ikan mas koki baru menetas di umur 3 hari saya kasih kutu air sampai sekitar umur 1 minggu lebih, dan setelah umur 1 minggu lebih saya mix makanan kutu air dengan sate sutra. Fungsinya agar ikan juga cepat lebih besar. Kadang juga saya ngasih extra fooding yang saya bikin agar ikan juga cepat lebih tinggi walaupun masih kecil, karena saya lebih mengejar body terlebih dahulu. Setelah proses sortir di belakang sampai umur 1 bulan selesai, ikan-ikan buraya tersebut saya masukkan di kolam besaran yang saya punya. Sistem pemasaran yang saya pakai di Tamrin Goldfish ini, saya menggunakan media sosial. Untuk Instagram bisa dicek di Tamrin Goldfish. Kalau di Facebook saya menggunakan akun bernama Bilhar Putra Tamrin, dan juga via WhatsApp juga bisa, ataupun datang langsung ke sini juga bisa untuk sharing-sharing atau sekedar ngopi bareng juga welcome di sini. Tips dan saran untuk yang ingin memelihara ikan mas koki, yang pertama cukup menjaga kualitas air tersebut, dan sistem perawatan yang dipakai juga kan sudah saya jelaskan seperti apa. Untuk ikan bisa seperti ini itu hanyalah bonus. Yang pertama ya itu air, bagaimana cara merawat airnya sebagus mungkin, senyaman mungkin, sehingga ikan mas koki bisa sehat dan bertahan lama. Karena ikan mas koki itu bukan ikan yang gampang mati. Ikan mas koki bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Terakhir ya, misal masih ada yang ingin tahu apa itu ikan mas koki, bagaimana cara perawatannya, pemeliharaannya, bisa langsung datang ke sini ataupun bisa chat saya melalui media sosial. Cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf seluruh.